Pramuka, mari nyanyi bersama, ledakan alarm, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Kondisi Indonesia di awal kemerdekaannya secara politik keadaannya belum begitu mapan karena terjadinya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden yang masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih adanya kekuasaan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Apa itu status quo? Status quo artinya mempertahankan keadaan sekarang. Jadi, tentara sekutu meminta Jepang agar negara-negara yang didudukinya tetap di bawah kekuasaan Jepang sampai sekutu datang. Dikarenakan sekutu menganggap atas kemenangannya dengan Jepang di Perang Asia Pasifik, sehingga berhak sekutu untuk mendapatkan wilayah pendudukan Jepang dimanapun. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan sekutu yang diwakili oleh tentara Inggris yang diikuti oleh NICA atau yang dikenal dengan Netherlands Indies Civil Administration dari Belanda. Hal ini menjadi masalah karena pihak Belanda enggan untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satunya yaitu terjadinya inflasi yang dipicu karena peredaran mata uang Jepang yang tak terkendali dan sementara nilai tukarnya sangat rendah. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia tidak memiliki mata uang sendiri, sehingga bangsa Indonesia menggunakan mata uang dari Jepang, terus Java Bank, ataupun mata uang dari NICA atau dari Belanda. Nah, tetapi untuk mengatasi terjadinya inflasi, pemerintahan Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946 mengeluarkan mata uang sendiri yang dikenal dengan sebutan ORI, Uang Republik Indonesia. Faktor kedua adalah kekosongan uang kas yang dikarenakan rendahnya biaya cukai dan pajak yang sangat kurang. Nah, pada waktu itu banyak pabrik-pabrik, perkebunan yang hancur dikarenakan peperangan Asia Pasifik. Sedangkan faktor ketiga adalah hasilnya produksi pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor. Nah, hal ini disebabkan Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia sejak November 1945, baik dari jalur darat, udara, maupun jalur laut. Nah, sedangkan kedatangan sekutu yang berhasil diboncengi oleh NICA ini melalui beberapa pintu wilayah untuk datang ke Indonesia, terutama daerah-daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, maupun Surabaya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement yang isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda yang disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga Louis Mountbatten yang merupakan Panglima Komando Asia Tenggara dari Inggris membentuk pasukan komando khusus yang disebut dengan AFNI atau kepanjangannya Alliance for Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.
Awalnya, kedatangan pasukan AFNI ke Indonesia membuat sikap pemerintahan Indonesia netral, dikarenakan tujuan AFNI yang tidak adanya niat untuk menduduki bangsa Indonesia. Walaupun itu hanya tipu muslihatnya saja. Oke, sekian video kali ini saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Menjual